Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salaisa Amani Fatihah, NIM 21030637, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, kelas Peternakan A, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPT MP. Soal yang pertama yaitu jelaskan sistem konvestasi pada tubuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem kompensasi pada tubuh. Ada 3 sistem kompensasi pada tubuh, yaitu yang pertama, sistem dapur darah. Larutan dapur atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basang konjugatnya. Atau sebaliknya, secara alami sistem dapur bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapur, asam bikarbonat, dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal 7,4 diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat banding kadar asam karbonat, yaitu 20:1. Yang kedua, sistem pernapasan atau sistem respirasi. Di sistem respirasi ini, udara yang masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut akan difilter terlebih dahulu oleh bulu-bulu hidung agar tidak ada kotoran atau benda asing yang masuk. Setelah itu, udara tadi akan menuju ke faring, di mana sebagai saluran makanan dan juga udara. Namun di epiloktis terjadi pemilahan atau pengarahan makanan akan ke sistem pencernaan. Lalu udara akan diteruskan ke sistem pernapasan. Selanjutnya udara akan masuk ke trakea atau percabangan untuk menuju bronkus. Setelah masuk ke bronkus, udara tersebut akan ke paru-paru dan menuju alveolus dan ke alveoli yang akan terjadi pertukaran gas oksigen dan CO2. Kemudian ekskresi urin pada ginjal atau pembentukan urin. Ginjal memiliki fungsi yaitu menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh dan dibuat dalam bentuk urin. Untuk prosesnya dimulai dari filtrasi, kemudian reabsorpsi, lalu ke augmentasi, filtrasi adalah darah akan disaring di glomerulus menghasilkan urin primer. Kemudian di reabsorpsi, proses penyerapan kembali zat-zat sisa yang diperlukan oleh tubuh yang terjadi di tubulus proksimal. Menghasilkan urin sekunder. Augmentasi, proses pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh yang terjadi di tubulus distal menghasilkan urin sesungguhnya. Setelah urin terbentuk, urin akan keluar dari ginjal melalui ureter ke kantung kemih dan akan keluar tubuh melalui uretra. Yang kedua, saya akan menjelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam ternak. Sistem metabolisme air di dalam tubuh ternak itu yang pertama, air yang diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Setelah itu, tahap ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya yang keempat terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kelima, proses yang terakhir, yaitu air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini, air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Yang ketiga, jelaskan dari manakah asal sumber air pada tubuh ternak. Nah, di sini saya akan menjelaskan asal
sumber air pada tubuh ternak. Sumber air untuk ternak itu berasal dari yang pertama air minum. Air yang bersih adalah air yang segar, bersuhu ruang, dan terbebas dari cemaran bahan-bahan berbahaya. Air yang terkandung pada makanan seperti pada pelet dan rumput. Air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu menjelaskan cara menghitung air metabolik. Ini contoh. Soalnya, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah jawabannya air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikali 4, yaitu 40 kilokalori. Kemudian 20 gram lemak dikali 9, yaitu 180 kilokalori. Kemudian 539 KH dikali 4, yaitu 220 kilokalori. Hasil dari ini semua yaitu 440 kilokalori. Jadi 40 kilokalori dikali 0,15 kilokalori. Hasilnya 4,2 gram air metabolik. Kemudian 180 kilokalori dikali 0,111 kilokalori, hasilnya yaitu 19,98 gram air metabolik. Kemudian 220 kilokalori dikali 0,150 kilokalori, hasilnya 33 gram air metabolik. Kemudian hasil dari semua ini yaitu 57,18 gram air metabolik atau 57 gram. Jadi, bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Nah, bila energi dalam ransum 100 kilokalori energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 40 itu dikali 10,5, hasilnya 420. Kemudian 180 dikali 11,1, hasilnya 1998. Kemudian 220 dikali 15, yaitu hasilnya 3300. Kemudian ini dihasilkan semua, dapatnya 5718 gram air metabolik. Kemudian 5718 gram ini tadi dibagi dengan 440 kilokalori. Kemudian hasilnya yang kelima, faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Yang pertama itu hilangnya air lewat kulit pada mamalia umumnya akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan edema pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urin yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas.
Yang keempat, saluran pencernaan, bentuk pakan dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.